Halo Tribuners, jumpa lagi nih sama Mutiara dan juga sama Cenul di sini. di acara apa nih Nul? Kita yaitu tentang fakta drama Korea. Oke, di minggu-minggu ini kan banyak banget drama-drama yang baru aja tayang nih. Bener Nul, banget. ya. Mulai dari drama yang ada thriller, fiksi dan juga drama-drama kerajaan Korea lah, zaman-zaman Joseon gitu kan. Bener banget. Dan kali ini kita akan ngobrolin salah satu drama yang baru 2 episode nih Nul. Iya. Jadi masih ongoing banget, yaitu drama Forbidden Marriage. Nah, Tribuners di rumah mungkin yang penggemar Kim Yong Dae ya, ini pasti tahu banget sama drama ini. Jadi drama ini adalah Forbidden Marriage. Dari judulnya aja kita udah tahu nih ya, kalau di drama ini tuh kayaknya bakal ada larangan pernikahan gitu kan. Karena sesuai sama judulnya ya. Iya bener banget. Jadi di drama ini tuh mengisahkan tentang seorang raja yang kehilangan ratunya Nul. Nah terus pas kehilangan ratunya dia itu depresi lah gitu, nggak bisa membuka hatinya untuk perempuan lain. Jadi selama dia kehilangan ratu itu, akhirnya dia ngebuat peraturan untuk negaranya kalau di negaranya itu tuh nggak boleh ada nikah. Waduh. Gimana coba bayangin? Kalau suatu negara nggak diperbolehkan menikah gimana tuh? Berarti ya? nggak ada angka kelahiran kan? Iya. Berarti otomatis kayak nggak ada masa depan. Nah, jadi selama 7 tahun itu di zaman Joseon itu diceritakan di drama ini tuh dilarang lah perempuan dan laki-laki itu untuk menikah, Nul. Iya, terus juga kan di sini Kim Yong Dae itu berperan sebagai sosok Raja Joseon dan nanti dia bertemu dengan siapa Nul? Bertemu dengan siapa nih Nul? Dia bertemu dengan Park Sora. Iya, yang Jadi diperan Park Sora ini diperankan sama Park Joo Hyun. Tapi berarti sang ratu ini belum sempat mempunyai momongan ya mereka ya. Karena masih ibarat kata itu masih bulan madu loh, masih baru-baru banget, seumur jagung gitu loh pernikahannya. Oke, kalau boleh tahu kenapa sih sang ratu ini bisa meninggal gitu? Nah, jadi kalau misalkan di drama ini di episode awal itu diceritain, jadi kenapa sih sang ratu ini meninggal? Sebenarnya masih misteri. Jadi kita nggak tahu nih kenapa si ratu ini meninggal. Cuman pas di drama ini sementara ini ada yang bilang kalau ratunya itu memang mengakhiri hidupnya. Terus juga ada yang bilang kalau misalkan si ratu ini itu dibunuh gitu. Jadi sampai sekarang tuh belum ketahuan kenapa si ratunya ini tuh meninggal kayak gitu. Oke, karena juga memang mungkin masih 2 episode juga ya Mut. Jadi kan belum terlalu kelihatan gitu Iya, ya. benar banget. Karena kita masih menanti Nul, minggu depan ini bakal kayak gimana gitu kan. Karena dia kan tayangan setiap Sabtu, Jumat Sabtu ya? Iya. Sabtu. Iya kayaknya, pokoknya dia tuh cuma seminggu 2 hari ya. Seminggu 2 kali. Iya, dan juga baru tayang di minggu ini, jadi kita juga kayak masih Iya, menantikan apalagi gitu kan. benar, apalagi itu kan baru 2 episode Tribuners, tapi Iya. untuk secara keseluruhan sinopsisnya ini tuh menarik banget loh. Emang. Karena kan kita masih disuruh memikirkan nih kira-kira apa sih yang membuat si ratu ini meninggal, betul. Terus itu juga kenapa penyebabnya, kenapa si raja bisa sampai memikirkan bahwasanya ratu tuh nggak mungkin bunuh diri gitu. Tapi pasti iya, dibunuh gitu. Betul banget. Apalagi si raja ini kan nggak bisa move on tuh ya. Jadi kayak udah 7 tahun di negaranya itu adalah aturan melarang menikah gitu. 7 tahun bayangin Nul. Itu lama banget loh. Kan Misalkan lo di usia, jadi misalkan lo ada di usia sekarang deh, terus 7 tahun dari sekarang lo dilarang untuk menikah, kayak gimana itu Nul? mungkin pindah keluarga negaraan aja gitu. Nah mungkin itu yang dirasain sama masyarakat di Iya, Joseon benar-benar di dalam cerita ini Nul. Nah terus kan sebenarnya drama ini punya kisah yang unik ya. Menurut kan mungkin teman-teman Tribuners di rumah pengen tahu sih kira-kira kalau misalkan ratingnya itu tuh cukup tinggi gak sih drama ini? Nah kalau ratingnya tuh pada awal sih mereka cukup besar gitu pada penayangan perdananya itu kan 9 Desember kemarin tuh, jadi kan memang masih baru. Nah itu mereka berhasil mencetak rata-rata nasional rating itu 3,4% untuk episode pertamanya. Jadi bisa dibilang itu lumayan lah cukup gitu bagus ya, maksudnya udah di atas angka 2 gitu ya. Benar, tapi rating drama Korea terbaru di Forbidden ini episode kedua itu mengalami penurunan. Jadi dia hanya mencetak rata-rata itu 3,4. Kalau tadi dari 4,6 turun jadi 3,4. Turunnya cukup jauh ternyata ya. Padahal pas gue nonton pun episode kedua sebenarnya semakin menarik kan iya, gitu. Kita nggak tahu ya kenapa iya, gitu yang membuat rating kedua ini menjadi menurun, tapi kan tidak menutup kemungkinan juga Tribuners kalau rating selanjutnya bisa itu jadi naik, betul banget. Naik. Karena di sana kan bakalan ada case-case dan juga kasus-kasusnya mungkin fakta terungkap gitu ya. Bikin penasaran sih benar banget kayak gitu. Dan juga drama ini dibintangi sama si aktris cantik.
Ya, aktris cantik dan imut ini namanya Park Sorang ini diperankan sama Park Joo Hyun Tribuners. Ini nih ya, Nah, potretnya ya. Ini potret kebersamaan mereka ya dalam drama itu. Jadi bisa diceritakan di sini ini namanya Park Sorang di dalam drama ini. Iya. Dia itu ceritanya tuh seorang gadis yang emang ceria banget. Terus Iya, betul, itu betul. apa? Dia periang, terus tuh tapi dia mempunyai kebiasaan yang apa namanya yang ini cukup apa ya, tidak sesuai dengan muka dia. Mukanya yang cantik, polos gitu kan. Bener. Kayaknya baik deh gitu. Karena dia ini pinter banget untuk bohong. Iya. Jadi dia kadang memanfaatkan kebohongannya itu untuk menggait beberapa kesempatan. Salah Iya. satunya menggait si Raja yang nggak bisa move on dari mantan ratu gitu kan. Gitu. Iya, Dan betul banget. dan satu juga si Park Sorang ini dia bisa melihat apa namanya arwah dari mendiang ratu. Oh. Jadi ratu ini kayak menyampaikan pesan-pesan gitu deh gitu. Itu sebenarnya tipu daya itu, tipu dayanya si Park Sorang biar Modus dia kali ya. modus biar dia bisa deket sama raja gitu Benar. sih mungkin Tribuners. Tapi cukup berhasil sih Mut, karena memang raja Iya. di sini merasa bahwasannya dengan ada kehadirannya Park Sorang di sini itu membuat apa ya? Membuat Lebih pengisi berwarna. kekosongan Iya gitu. betul, lebih berwarna hidupnya ya. Benar, karena kan sehabis apa namanya ratu meninggal, si raja kesepian dan juga tidak bisa move on dengan hadirnya Park Sorang ini yang mirip dengan tingkah Iya laku betul, katanya sang sih mirip sama ratu ya betul. Jadi si raja Joseon ini juga merasa bahwasannya dia merasa terhibur gitu dengan kehadiran Park Sorang ini. Iya, apalagi ternyata Park Sorang ini selain kata lo tadi kan penipu nih ya Nul ya, ternyata Park Sorang ini sebenarnya mak comblang. Wow. Jadi kan dilarang menikah ya, Benar. tapi dia itu tuh buka kayak kafe yang kafenya itu membuka jasa kalau misalkan kita mau nanya percintaan. Jadi banyak banget perempuan-perempuan di era Jason itu yang datang ke kafe dia untuk nanyain kira-kira kalau gue suka sama si A bakal jodoh gak sih kayak gitu Nggak pokoknya. gitu. Dan dia bohongin orang-orang dengan bilang kalau dia itu punya penglihatan ilahi. Nah, itu dia yang disebut tadi kebohongan yang memanfaatkan keadaan ya Tribuners iya. gitu. Iya. Jadi mungkin untuk Tribuners di rumah jangan dipraktekkan di dunia nyata ya, karena ini bisa dibilang ya skenario lah namanya gitu. drama, dan ini menurut gue Nul ya, ini adalah salah satu drama yang komedi ya, maksudnya bisa jadi hiburan Tribuners di rumah nih. Kalau misalkan bosen sama kegiatannya, bisa banget ini rekomendasi drama ini untuk ditonton gitu kan di rumah. Nah Nul, ini kan salah satu pemerannya itu Kim Yong Dae ya. Sebenarnya nama Kim Yong Dae ini baru-baru inilah sebenarnya gue pun ngedengar ya nggak? Lu juga Iya, gitu nggak sih? benar. Iya kan, maksudnya kayak belum lama atau belum seterkenal beberapa aktor yang memang udah lama gitu kan dia dari debutnya gitu. Dan ternyata Kim Yong Dae itu awalnya bakal fan meeting ke Indonesia. Wow. Akhir tahun ini. Desember ini dong. Mm-mm. Wow. Jadi ini siapa yang ini ya? Iya ini Kim Yong Dae. Ini Kim Yong Dae kan? Iya. Nah, kalau Kim Yong Dae ini memang mungkin dia jarang ya, atau mungkin ini adalah kesempatan pertama dia memerankan pemeran utama. Tapi jangan salah loh Mut, Kim Yong Dae ini sudah beberapa kali itu hadir dalam drama dan juga film-film besar di Korea sana. Salah satunya lo tahu nggak Penthouse? Tahu Nah. yang sampai 3 nggak sih? Apa Tiga ya? 3 season. Iya, itu tuh emang kalau Penthouse salah satu apa ya drama yang banyak orang menantikan. Benar. Karena kan saya tentang keluarga gitu kan. Siapa sih yang nggak tahu Kim Yong Dae di sana? Iya. Gue lupa sih nama dia di Penthouse itu siapa. Tapi Tribuners memang Kim Yong Dae ini beberapa kali pernah menjadi cast atau menjadi apa namanya pemeran ya di suatu drama yang memang itu populer gitu. Ada Penthouse dan juga Extraordinary. Iya, benar. Extraordinary You itu wow, itu siapa sih yang nggak tahu, ratingnya lumayan banget. Tinggi juga, dan Dua drama itu iya, benar-benar betul banget. gede. Terus juga memang karena Kim Yong Dae ini walaupun dia debutnya agak akhir-akhir gitu kan di tengah umurnya, jadi baru beberapa tahun ini, tapi dia udah mau ngadain fan meeting ke Indonesia. Tapi Tribuners, para penggemarnya Kim Yong Dae, mohon maaf bener ini mah. Kenapa jadi tuh? ada kabar buruk juga Nul. Ceritakan dia harus fan meeting 14 Desember ini kalau nggak salah ya. Oke. Tapi ternyata dia harus membatalkan itu. Karena dari pihak yang mengadakan acara fan meetingnya katanya kasus COVID itu tuh kan semakin bertambah. Nggak tahu ya diam-diam COVID ini masih aja Masih ya. ada. Dan akhirnya mereka pun memutuskan untuk menunda fan meetingnya Kim Yong Dae yang tadinya mau diselenggarakan di Bandung. Akhirnya ya udahlah
Nah, jadi kan akhirnya dia nggak jadi deh fan meeting ke Indonesia nih. Ih, sayang banget ya. Pasti penggemarnya Kim Yongdae pada menantikan sih, Ih, kalau menurut bener gue. banget gitu kan, apalagi memang si Kim Yongdae ini selalu tersohor banget di Penthouse itu, jadi kan Iya, bisa bener. dibilang dia juga terkenal, bukan terkenal ya bahasanya gimana ya, diingatkan ulang gitu, Iya, diingatkan iya, ulang betul. di drama Penthouse ini, karena drama Penthouse ini adalah drama yang cukup populer banget Tribuners ya, siapa yang nggak tahu Penthouse gitu kan Iya, ya. karena bikin kita geram yang nontonnya Nah, gitu kan. gitu. Nah, selain itu memang apa namanya, pria yang masih muda ini ya, kan dia kelahiran 96 loh. Berarti kan masih 24 ya? 96. Berapa ya? 26 ya. Jaraknya sama kita ya nggak terlalu Nggak jauh lah. terlalu jauh Masih gitu. satu tongkrongan lah, masih bisa. Nah, itu dia. Jadi apa, Kim Yongdae ini bisa dibilang kan masih muda banget nih Tribuners, tapi karirnya terus juga actingnya ya luar biasa sekali. Dia ini udah bisa membawa penghargaan, beberapa Iya, bener penghargaan. banget. Salah satunya waktu itu karena dia memerankan drama di Penthouse itu, jadi dia membawa pulang penghargaan itu emang di salah satu penghargaan bergengsi gitu deh. Iya. Tapi emang wajar sih, maksudnya kan mungkin ya kalau di Korea itu tuh sebenarnya butuh proses gitu kan, seorang aktor atau artis gitu kan, dia butuh waktu lama untuk mendapatkan penghargaan gitu. Tapi ternyata dia dalam waktu bentar, karena kan kalau nggak salah nih ya, dia debut itu baru 2017. Dia baru debut kan. Makanya itu, jadi pas dia apa namanya membintangi drama Penthouse itu, dia langsung bisa bawa pulang nih penghargaan Best New Actor SBS Drama Award 2021. Padahal itu udah lama banget ya. Iya. Tapi ternyata pas kita cari tahu, ternyata Kim Yongdae ini memang berprestasi di Tribuners dari 2017 loh sampai 2022, berarti baru sekitar 5 tahun dia berkarir ya di dunia entertainmentnya Korea. Tapi dia sudah bisa mendulang berbagai prestasinya, terutama di bidang acting ya, Nul. Karena tadi kata Cenul itu kan udah dikasih tahu nih, dia terkenal karena drama Penthouse, udah itu Extraordinary, Shooting You. Nah iya. Jadi kan Shooting itu sebenarnya drama baru, drama 2000 berapa gitu ya. Kayaknya baru tahun ini deh. Baru tahun ini, jadi makanya dia mau menghadirkan fan meeting itu kan di Indonesia, nggak jadi, terus dia menyapa penggemarnya itu dengan drama baru inilah gitu. Jadi biar nggak kecewa. Nah bener gitu. banget, apalagi ini udah ada drama terbaru yang baru bener-bener tayang ya, yang Forbidden Marriage ini di Tribuners. Baru 2 episode. Baru 2 episode. Nah pasti kalau fansnya Kim Yongdae yang mungkin agak sedikit kecewa karena Kim Yongdae ini nggak jadi ke Indonesia, bisa langsung ditonton aja dramanya untuk bisa mengobati rasa rindunya sama Kim Yongdae. Rasa rindu, kalau rindu tuh biasanya kalau kita udah pernah bertemu tapi lama nggak temu. Tapi gitu ini kan belum pernah sama sekali gitu itu ya. yang ngarep bertemu sih sebenarnya. Tapi memang Kim Yongdae ini memang dia tuh lebih banyak dulu itu apa namanya, bermain di web drama. Jadi dia memang terkenalnya di web drama yang memang durasinya pendek. Terus itu juga ceritanya biasanya ringan ya, kalau web ceritanya drama. lebih ringan, kayak web drama Office Watch 2 2018. Terus itu ada juga Just to Bored 2018 juga tuh. Terus ada juga What to Do With You 2018 aja dia udah berapa tuh? Udah 3 kan? Padahal sebenarnya syuting itu kan butuh, maksudnya untuk satu drama ya, itu pasti kan dia butuh berbulan-bulan ya. Benar, It's Okay to Be Sensitive 2018 juga, About Youth 2018, dan yang 2019 itu cuman It's Okay to Be Sensitive tuh. Jadi semua yang web series drama yang dia bintangi itu hampir 2018 tuh berderet. Jadi kayak 1 tahun itu jadwal dia Padat banget berarti. Padat banget. Duitnya banyak itu sih. Wow. Pasti. Ya Bisa soalnya kan dibilang dia gitu. 1 tahun berapa project gitu kan diambil. Benar. Terus berarti badannya fit banget ya. Karena Fit banget. syuting kan nggak mengenal waktu ya. Artinya lu bisa aja syuting itu subuh, tengah malam kayak gitu kan. Dia hebat sih. Maksudnya untuk seorang Kim Yongdae yang masih muda dan juga masih baru banget di dunia entertainment, tapi dia udah bisa ngambil project sebegitu banyaknya. Nah, apa sih yang lu tahu selain dia misalkan ikut project di beberapa drama atau web drama? Sebenarnya dia tuh emang karirnya tuh fokusnya ke dunia acting ya dulu ya? Iya, jadi memang fokusnya ke dunia acting dan juga mendalaminya dunia acting, karena kan beberapa yang lu bilang tadi kan dia baru ya debutnya 2017, baru banget, 2017 gitu. Jadi makanya kenapa dia fokusnya ke dunia acting dulu melalui beberapa web series dan juga cameo-cameo di beberapa drama yang memang dramanya tuh kayak makjang gitu loh. Makjang apa itu dulu? Makjang tuh kayak drama
satu drama tapi tuh kayak hampir semua negara tahu gitu loh, yang populer banget lah gitu. Oh iya, ibarat Kayak kata Descendant of the Sun. Nah, Dots ya. Siapa sih yang nggak kenal Dots gitu kan? Penthouse kan juga gitu. Bener banget sih. Gitu. Dan kalau misalkan kita ngobrolin Kim Yong-dae ya, biasanya kalau kita ngobrolin artis Korea nggak afdol nih kalau kita nggak ngomongin masalah kisah asmara nih Nul. Karena kan biasanya fans fanatik itu nggak suka banget nih kalau misalkan ada aktor favoritnya yang tiba-tiba punya kekasih gitu kan, mereka ngerasa kayak kayaknya jangan sama ini, jangan sama itu. Tapi ternyata nih Tribuners, Kim Yong-dae ini dari awal karirnya sampai sekarang sih belum punya Sinul, belum ada kabar atau isu apapun yang menyatakan kedekatan dia dengan seseorang atau sosok wanita mana gitu. Tapi waktu itu Kim Yong-dae pernah lah ada di salah satu wawancara di acara peluncuran salah satu produk yang memang kerja sama dia. Terus dia ditanya ini gimana nih kisah asmaranya atau mungkin tipikal ceweknya. Dia sih ngomong kayak gini, sebenarnya dia tipikal orang yang nggak muluk-muluk kalau dalam hubungan gitu loh. Kayak misalkan dia nggak terlalu suka tertarik gitu. Iya, nggak terlalu suka nih sama makanan pedas gitu. Tapi kalau misalkan ceweknya suka itu, dia bakal kayak yaudah gitu. Oh, memaksakan gitu ya. Terus dia kayak yaudah deh ikut kayak gitu. Dia bakal mencoba apa yang disukai oleh pasangannya gitu loh. Jadi kayak dia mencoba untuk mengerti dan mencoba kayak apa ya, sejalan dan seirama lah dengan pasangannya. Romantis banget gak sih? Kan Romantis jarang yang kayak banget. gitu. Jadi iya. jarang banget loh yang memang benar-benar berkorban gitu kan, yang kita nggak suka tadi gara-gara pasangan kita suka jadi suka juga. Itu sebenarnya sulit sih, terutama kayak sulit. gue kan makanan gue sendiri kayak gue nggak suka daging, walaupun pasangan gue suka daging ya gue nggak bisa makan daging karena gue nggak suka kayak gitu. Tapi ternyata dia ngomong dia nggak gitu, pokoknya kalau pasangannya ada yang disuka nih, otomatis dia kayak berusaha semaksimal mungkin untuk nunjukin iya gue juga suka kayak gitu. Wow, jadi menghargai banget ya. Iya, kayaknya siapapun nanti yang bakal jadi kekasih Kim Yong-dae sih kayaknya seneng sih. Seneng banget tuh. Insya Allah ya. Terus ada apa lagi tuh? Nah, selain kalau misalkan kita ngobrolin masalah asmara Kim Yong-dae yang udah nggak kedengeran, terus juga yang dia orangnya perhatian banget nih Nul ya. Ternyata Kim Yong-dae ini sangat romantis gitu loh. Orangnya romantis banget, dimana dia itu kalau misalkan punya kekasih nanti dia bakal memberikan perhatian yang luar biasa ke kekasihnya juga kayak gitu. Jadi banyak orang yang memuji jawabannya Kim Yong-dae di acara wawancara itu loh Nul. Iya, karena iya, saking apa ya, kayak cewek-cewek itu terutama ya mungkin fansnya Kim Yong-dae tuh kayak wah gila katanya. Gila, keren banget gitu ya. Boy material banget gitu, kayak gue pengen loh dia jadi pacar gue. Mungkin orang-orang kayak gitu. Nah kan Kim Yong-dae ini nih, ya ini bisa dilihat funny banget orangnya, kayaknya tuh easy going juga loh, ngeliat orangnya tuh easy going banget. Tuh kan enak banget aja kan. ganteng ya. Beda ya. Ya kalau orang ganteng dari suaranya kayaknya dia nggak mandi aja tetap ganteng gitu kan. Nah terus Kim Yong-dae ini kan di drama ini nih berperan sebagai raja tuh kan. Dia pas pakai baju itu ganteng banget. Ganteng banget. Iya Sesuai kan? dengan postur badannya juga kan. Kalau yang berperan sebagai raja itu kalau badannya gimana ya? Tuh, ini Bidang gitu kan. Terus kalau juga ini tinggi. Park Joo Hyun ya tadi yang gendong ya. Iya. Itu Park Jun, nanti ada kisah cinta Ada kisah segitiga lagi gitu mungkin. lah. Nah, kalau ini baru Lagi makan bareng. Ini nih sebenarnya scene masih episode masih awal episode gitu lah awal. ya. Jadi kan belum ketahuan tuh Tribuners. Jadi Iya. jangan cepet bosan dulu. Jadi kita harus dilihat dulu lah gitu ya. Tapi overall sebenarnya seru kok ceritanya Seru ya. ya. Dramanya itu memang seru kok Nul. Nah ini kan si Kim Yong-dae ini berperan main lead gitu kan. Main leadnya tuh sama si Park Joo Hyun. Iya. Nah apa sih Nul yang lo tahu tentang sosok Park Joo Hyun? Nah kalau Park Joo Hyun ini kan memang dia pemeran baru ya, Iya, memang iya. baru. Sama berarti ya mereka berdua ini ya. Tapi memang tuaan si Park Kim Yong-dae itu ya, tadi. Kim Yong-dae gitu. Nah kalau Park Joo Hyun ini kan dia lahirnya di Busan tuh 94 dia lahir tuh. Jadi kan sekarang udah 28 tahun. Jadi perhitungan umurnya itu Iya, ternyata dia cowoknya. Iya, dari mereka berdua tuh lebih tuaan yang cewek. Wih, tapi nggak kelihatan tau Iya, kayak sumpah. makanya itu say. Jadi dia tuh anggota keluarganya itu artis yang terdiri dari ayahnya, ibunya, dan 2 adik laki-laki. Wah, dia berarti dia punya brother. punya ya. brother like me, like you, punya brother juga ya. Jadi kemudian Park Joo Hyun itu lulusan dari Gumyong Girls High School dan Korea National University of Arts, Departemen Theater and Acting, jurusan Art History. Wah, luar biasa banget ya. Emang udah fokus banget.
Nah, kemudian itu kalau Park Joo Hyun ini mulai karirnya itu di seni peran Mood awalnya. Jadi mulainya itu dari film, namanya itu The Dude in Me tahun 2019. Nah, dari film ini dia tuh berperan sebagai cameo dulu. Ya, jadi kan kita nggak bisa kan berperan langsung ke main lead, nggak bisa. Kita mau nggak mau harus jadi pemeran pendukung dulu gitu kan ya. Jadi cameo yang yang dia itu punya karakternya seorang siswa gitu deh, yang mencari perhatian lewat drama ekstrakurikuler. Jadi dia main lagi tuh drama. Iya, terus gue tahu ekstrakurikuler. Nama dan juga fisik dia mulai ditarik lah gitu kan, mulai ketertarikan sama beberapa ini gitu. Jadi sosoknya tuh berhasil banget mencuri perhatian tuh mulai drama ekstrakurikuler itu di tahun 2020. Itu masih baru banget loh dramanya. Iya, dan dramanya ekstrakurikuler ya. Setahu gue itu tuh rada thriller gitu loh. Iya. Iya nggak sih Iya, dramanya? jadi berkat drama ini tuh dia berhasil mendapatkan penghargaan nih Mood sebagai artis pendatang baru terbaik di ajang Baeksang Artist Award pada Mei kemarin 2021. Iya, Baeksang. Itu salah satu ajang penghargaan di Korea bergengsi loh, Baeksang itu. Tapi keren banget sih. Maksudnya untuk perjalanan karirnya belum terlalu lama, tapi dia bisa dapetin penghargaan. Benar. Jadi gitu. walaupun karir dia terbilang masih baru nih ya, Mood di dunia seni peran, tapi kemampuan akting dari Park Joo Hyun ini berhasil banget memukau penggemar drama Korea loh. Pasti sih kalau kata gue. Iya, karena dia jurusan dari art tadi ya. Emang maksudnya dari sekolahnya aja dia udah dikhususin sekolah teater gitu kan. gitu, seni peran. Nah, makanya Park Joo Hyun ini juga pernah jadi MC bersama Lee Tuk Super Junior tuh di acara 2020 5 tahun Asia Artist Award. Jadi dia pernah jadi MC bareng di situ. Dan juga Park Joo Hyun ini pernah meraih juga nih Mood Best New Actress Extracurricular dalam acara 2021 Baeksang Artist Award itu tadi. Dan dia ini merupakan artis alumni Korea National University of Arts. Jadi nggak heran sih mungkin ya kenapa dia bisa mendapatkan penghargaan sekelas Baeksang dan juga mungkin penghargaan lain. Padahal dia baru artis pendatang baru. Bener banget. Ya karena itu tadi, karena di Indonesia aja dulu kita memulai karir ya. Iya, betul banget. Karena memang dia sendiri ini kan lulusan dari universitas yang memang khusus jurusan teater dan seni gitu Tribuners. Jadi mungkin perannya udah melekat lah gitu. Betul banget. Ya kalau misalkan di Korea ya kita tahu sih Nul ya, kalau di Korea memang SMA-nya aja udah yang memang dikhususin kalau orang yang pengen nanti jadi seorang artis udah ada nih SMA yang memang khusus untuk mereka-mereka yang suka di bidang seni peran, seni teater, seni suara dan lain-lain gitu kan. Benar. Dan mungkin kalau di Indonesia kayaknya belum terlalu hype banget ya. Tapi kalau di Korea itu udah menjadi hal yang lumrah. Nah, tapi Nul ya, ternyata kan kita tahu nih Park Joo Hyun umurnya 28 tapi masih kelihatan muda dan ada fakta yang lebih mengejutkan. Apa tuh? Ternyata dia ini mantan trainee-nya SM Entertainment. Wow, wajar nggak sih? Visualnya ya kan? Visual badannya tuh bisa dilihat ya kayak Angel ya Tribuners. Iya. Kalau SM ini emang kayaknya mereka mencari bibit-bibit pasti pertama tuh dari visual dulu ya. Visualnya tuh bisa lah kita melihat, oh ternyata nggak nyangka juga gue kok bisa gitu. Ternyata dia mantan trainee SM, nggak taunya. Dia itu tuh sempat ditawarkan kan untuk menjadi trainee di SM Entertainment tuh. Sempet latihan juga dia menjalani masa trainee, tapi pernah dia di satu kondisi di mana dia harus memutuskan nih antara dia harus melanjutkan pendidikan SMA-nya di kampung halamannya atau dia tetap trainee di SM. Cuman karena memang dia ini mementingkan pendidikan dulu nih Nul, akhirnya dia memutuskan ya udah deh kayaknya gue nggak lanjut dulu di SM Entertainment karena dia harus melanjutkan pendidikannya dan balik ke kampungnya kayak gitu. Ini dia di drama ini juga nggak sih di drama The Most? Iya, dia di drama Most dia barengan sama Lee Seung Gi. Lo nonton nggak? Iya, gue nonton dong. Dan drama Most ini kan salah satu drama yang memang mengejutkan psikopat. Iya, tapi dramanya itu kayak apa sih? Out of the box dan dia itu apa? Ya, kayak endingnya aja gue sampai nggak ngerti lagi deh. Mencengang. Kita mikirnya Lee Seung Gi, pasti dia perannya jadi orang yang baiknya. Nggak tahu pas di akhir-akhir tiba-tiba dia memerankan sosok yang psikopatnya gitu kan, agak nggak nyangka gitu. Benar. Nah, tadi kan dia itu pernah menjadi trainee SM. Terus juga ada nih netizen Korea bahkan Indonesia yang ngegosipin katanya dia tuh mirip banget sama Suho EXO. Emang iya Nul? Suho EXO? Iya. Jadi katanya tuh dia
dia katanya secara visual nih ya, mata sama hidungnya itu mirip banget sama Suho EXO. Enggak sih kalau gue enggak. Enggak ya? Enggak pendapat. Nah, tapi ternyata netizen Korea itu ngomongin mereka tuh benar-benar mirip. Jadi kayak kembar gitu loh, kembar tapi ya beda Versi juga. cewek cowok mungkin Iya, ya. versi cewek dan cowok karena secara visual katanya garis hidung mereka sama mata mereka itu memiliki kemiripan. Kayak gitu. Tapi sebenarnya secara sekilas hampir mirip tau Dol. Cuman mungkin karena kita ngelihat dia ini di sini rambutnya panjang gitu mungkin kan karena ya. gue juga nggak pernah melihat mereka dalam satu Frame gitu kali ya, iya bisa Jadi jadi. belum Cuman emang banyak banget yang ngomongin mereka tuh mirip gitu. Bahkan si Park Ji Hyun ini sering diomongin apa EXO versi apa Suho EXO versi perempuan gitu. Tapi memang terlepas dari itu juga Park Ji Hyun ini dia aktif banget mood di Instagram. Jadi dia sering banget membagikan foto sama teman-temannya, membagikan momen kebersamaan sama teman-temannya yang berasal dari kalangan-kalangan selebriti gitu ya. Salah satunya seperti Cha So-bin dan Anupan Tripathi. Jadi kalau Cha So-bin itu dia tuh udah deket dan memang satu sekolah gitu loh. Satu sekolah acting sama-sama lah gitu pokoknya. Terus mereka tuh pernah terlibat juga dalam drama A Piece of You Mine di tahun 2020 kemarin. Terus sedangkan Park Ji Hyun itu dengan Anupan Tripathi, lu nonton Squid Game? Nonton? Nah, Squid Game lu tahu yang jadi Ali yang Iya, India, yang India ya, India. itu. Yang rambutnya rada kriwil gitu iya. ya. Nah, jadi memang mereka juga lulusan satu kampus. Jadi memang teman dia juga circle-nya ya teman-teman selebritis. Tapi gitu. emang kalau di Korea emang sering kayak gitu ya, Nol kan Iya. berapa kali kita ngebahas artos lagi, aktor atau artis dari Korea, pasti mereka tuh punya circle pertemanan ya, memang alumni selebriti. satu sekolah, satu satu sekolah. SMA atau satu univ, terus akhirnya ya sampai mereka udah jadi artis terkenal pun masih berteman, itu sih kerennya mereka. Nah, Salut itu banget. dia tadi. Dan selain itu juga selama si Park Ji Hyun ini berkarir di dunia hiburan kan ya, Park Ji Hyun ini belum pernah go public pacaran. Dia belum pernah. Dia belum pernah go public pacaran dan belum juga sampai saat ini tuh terendus lah isu-isu dia dating dengan siapa. Masalahnya dia udah 28 tahun gitu kan. Yep, benar banget. Cantik, berbakat gitu kan. Terus juga kayaknya funny, orangnya easy going, aktif banget di sosmed gitu. Kayaknya Dia belum pernah aja ini sih, sama ya, di match ini. mungkin Mungkin ya. kita nggak ada yang tahu gitu Nggak ada ya yang tahu. apa yang akan terjadi dalam beberapa waktu yang akan datang gitu. Nah, tadi kan udah ceritain juga kan sama Cenul kalau misalkan dua pemeran utama dari film Forbidden Marriage ini emang udah nggak usah diragukan lagi aktingnya, bahkan chemistry mereka tuh dapet kayak BTS dari drama ini pun bikin kita sebagai penontonnya tuh kayak udah sih ngesipin mereka Ngesipin gitu banget kan. ya, Iya, gitu. karena emang chemistry mereka ya Tapi dia dapat berondong dong. iya sih, yang apa-apa. Berondong jarak umur 2 tahun doang 2 kan tahun ya, nggak apa-apa ya. Udah biasa Masih sama yang sah-sah aja, Iya. yang penting kan dewasa. Iya, katanya sih umur itu tidak masalah kalau yang namanya cinta. Dalam banget boy. Aduh. Tapi memang drama dari Forbidden Marriage ini memang dia benar-benar drama yang membuat kita tuh kembali ke masa-masa Joseon bersejarah Iya, gitu. betul banget. Jadi makanya kenapa ini tuh wajib banget untuk ditonton ya sama Iya. Tribuners, bisa jadi rekomendasi juga karena kan bisa ngelihat kebudayaan Korea juga. Iya. Dan Gitu. ini juga sih Nol, kalau drama kan biasanya kalau drama Joseon itu mereka ada yang kayak diedit lah atau dikredit kayak ini bukan berdasarkan fakta sejarah, tapi bedanya kalau di drama Forbidden Marriage ini dia walaupun genrenya romantis komedi sejarah, tapi dia tuh nggak keluar dari alur sejarah gitu, jadi masih tetap relevan sama Iya. sejarah era Joseon gitu. Joseon itu ya. Dan satu lagi di sini tuh mereka punya karakter yang memang unik-unik banget, Mut. Iya, Karakternya iya. unik-unik, apalagi kayak Youngdae itu tadi. Ya Kim Youngdae Kim jadi Youngdae, yang rajanya lagi dan move juga on. si Ini Park Joo-hyun. Sorang, Park Joo-hyun yang ini berani ya. Park Sorang ya. Nah, Park Joo-hyun ini memang punya karakter yang unik dan juga dia selalu punya karakter yang penuh keceriaan. Jadi Iya, betul. walaupun drama ini drama kolosal atau drama sejarah gitu Sejarah. ya, dia tetap nggak keluar dari inti sejarah dan juga tetap membawa keceriaan bagi penonton. Nah itu dia. Karena kan biasanya orang mikir kayak drama sejarah kayaknya terlalu ini deh, terlalu formal deh. Benar. Kayaknya kita harus mengulik masa lalu sejarah lagi, pusing. Tapi di drama kali ini tuh
punya tampilan yang berbeda gitu kan. Jadi kita ya bener kata Cenul tadi nih Tribuners, selain kita disajikan gimana sih suasana era Joseon di Korea Selatan, tapi kita juga bisa menikmati sentuhan komedi dari drama ini. Benar. Karena Terus ini baru 2 episode jadi jangan buru-buru iya, bilang bosan ya. 16 kalau nggak salah sih 16 ya Iya. ini, tapi 12 ya. Wah, kenapa ya sekarang drama cuma 12. Mungkin akhir tahun 12. Iya sih bisa jadi. Tapi emang iya tahu no, beberapa drama yang baru tayang atau yang udah beres Mungkin gitu, melihat 12 dari episode. apa ya peminat drama Korea yang naik turun gitu. Iya, atau mungkin karena animenya. berbarengan juga sama Piala Dunia juga tay ya. Benar. BTW ngomongin Piala Dunia, gimana Nul? Kalah nih bos gitu. Aduh, Tapi ya ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, namanya permainan kan kita pasti ada yang menang dan kalah dan kita nggak bisa memprediksi ya Nul ya pastinya ya. Benar. Namanya itu Feeling itu sebenarnya prediksi itu juga ya nggak bisa diandalkan lah, Iya, karena betul kan banget. sejatinya permainan lah yang ditentukan. Iya, karena kan kita nggak tahu ya pas dalam permainan itu ternyata ada yang tadinya biasa aja, tiba-tiba jadi luar biasa ya, kita nggak tahu lah itu. Benar. Itu semua rahasia Tuhan yang Jadi untuk yang nonton bola jangan taruhan ini. Iya, nggak boleh, Jangan, nggak baik. nggak baik. Tapi kalau misalkan itu walaupun nonton bola ya nonton drama Korea juga nggak Iya, apa-apa gitu kan. Jadi diselingi gitu ya. Diselingi. Kan jedanya juga lumayan cukup Iya, gitu. iya bener banget. Untuk- Apalagi drama Korea ini kan maksudnya walaupun udah tayang gitu kan kayak 2 episode yang lalu, kalian masih bisa nonton gitu. Apalagi Benar. sekarang udah dimudahkan ya dengan aplikasi yang udah ada di ponsel kayak gitu. Nah, selain tadi kata Channel karakternya unik, terus juga kan ceritanya juga bener-bener relevan ya sama sejarah. Dan ternyata memang drama ini tuh menampilkan the real budaya Korea gitu loh. Iya. Nul. Kayak misalkan, oh ini loh bangunan pas di zaman eranya Joseon. Ini loh pakaian, kan pakaiannya beda-beda Iya. ya. Itu emang bener-bener pakaian asli atau ada editan? Iyalah pakaian asli. Kalau misalnya Kalau di Korea tuh memang masih Iya. ada gitu ya. Iya, mereka memang kayak tempat sejarah untuk jadi syuting mereka gitu. emang ada kayak satu kampung, bukan sekampung sih ya bahasanya, istilah kayak satu wilayah di mana itu tuh bangunan-bangunan kuno dari zaman dulu yang memang mereka tetap lestariin. Jadi kalau misalkan mau syuting film segala macam ya mereka di situ. Terus juga kan itu jadi tempat wisata sebenarnya sih Nul. Ya, Pernah kan lu pasti ngeliat seliweran kayak gitu. Makanya kadang gue juga berpikir kayak gimana ya cara orang tuh buat film di zaman Iya, kerajaan. Karena kan kayak gini. bangunan-bangunannya tuh susah banget loh. Benar. Iya kan, bangunannya masih Ternyata autentik kalau di banget. Korea tuh memang masih dipertahankan Tribuners. Iya, betul banget. Nah, jadi kan memang fakta drama Korea dari Forbidden Marriage ini menarik sih kalau menurut gua, salah satu drama yang memang harus banget ditonton sama Tribuners di rumah gitu kan, karena ceritanya lucu dan menyajikan era Joseon juga nih Tribuners. Ya benar banget pokoknya. Nah ini bisa dilihat lagi kan scan-nya tadi tuh. Iya, itu kayaknya ya bakal ada cinta segitiga. sih, Nol. Iya. lah. Tapi kita juga tidak mau Iya, memprediksi. betul banget. Iya. Yang penting Tribuners harus nonton Iya, betul aja. banget. Oke Mut, kayaknya kita udah sampai di penghujung acara. Iya bener banget, karena kan kita udah nyampe ini dari gimana sih Iya. Kim Yongdae, Park Ji Hyun, bahkan fakta-fakta dramanya sendiri kita tadi udah sharing kepada Tribuners di rumah. Iya. Siapa tahu ini bisa jadi referensi Ya, ya, dan juga tentunya. ini tuh jadi rekomendasi Tribuners Betul untuk banget. pilihan nonton drama Korea di weekend gitu kan, atau pas lagi Senggang bosen, lah, gitu. senggang gitu. Kayak gue kan kalau bosen lagi kerja tetap aja nonton drama Nonton Korea gitu ya. gitu. Nah kalau misalkan Tribuners punya saran atau kritik langsung aja di komentari ya di bawah ini, atau pengen punya drama nih Kak, kayaknya gue pengen lo kalian ngebahas drama A, B, C, Benar, boleh benar. banget ya Nul ya. Kita welcoming banget untuk Iya. Tribuners bisa komen-komen di bawah ini gitu. Betul banget. Kayaknya udah ya Nul. Dan yep, Ya betul banget, karena udah di akhir juga kan, tadi udah mau ditutup juga sama channel. Baiklah Tribuners, mungkin itu aja nih acara Fakta Drama Korea Forbidden Marriage bersama dengan Mutiara dan juga channel. Sampai jumpa di Fakta Drama Korea minggu depan. bye.